Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan percobaan praktikum kali ini: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini: 1. Cermin datar. 2. Cermin cembung. 3. Cermin cekung. 4. Lampu senter. 5. Busur derajat. 6. Kertas putih. 7. Lilin. 8. Layar atau tabir kertas. 9. Celah cahaya. Langkah percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. 1. Susunlah lampu senter, celah cahaya dan cermin datar di atas permukaan lantai yang rata dengan posisi penggaris berada di samping jalur berkas cahaya. 2. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. 3. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak linier antara jalur berkas sinar datang hingga ke jalur berkas sinar pantul yang terbentuk. Mencatat hasil pengukuran 15 cm. Keempat, gambarlah jalannya berkas sinar tersebut pada lembar kerja berdasarkan lintasan cahaya yang terlihat di lantai, sehingga tampak perkiraan sudut datang dan sudut pantulnya. 5. Letakkan sebuah benda di depan cermin datar. Lalu geser-geser benda tersebut. Amati dan catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Kami menyusun lampu senter, celah cahaya, dan cermin di atas lantai yang rata, lalu menyalakan senter untuk mengamati lintasan berkas cahayanya sebelum dan sesudah mengenai cermin. Selanjutnya, pada foto ini kami mengukur jarak linier antar berkas cahaya menggunakan penggaris dan diperoleh hasil tepat 15 cm. Percobaan ini membuktikan bahwa besar sudut datang sama dengan sudut pantul, di mana bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan sama besar. Langkah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. 1. Susunlah alat dengan meletakkan lampu senter dan cermin cembung saling berhadapan di depan dinding yang berfungsi sebagai layar. 2. Nyalakan lampu senter ke arah permukaan cermin cembung. 3. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum mengenai cermin dan sesudah dipantulkan ke arah dinding. 4. Gambarlah jalannya berkas sinar pada lembar kerja. Perhatikan bagaimana berkas cahaya tampak menyebar divergen setelah mengenai cermin cembung. 5. Amati pantulan yang terbentuk di dinding dan catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung tersebut. Kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kami menyusun lampu senter dan cermin cembung saling berhadapan langsung di depan dinding yang berfungsi sebagai layar. Seperti terlihat pada foto ini, berkas cahaya yang dipantulkan ke dinding tampak menyebar luas atau bersifat divergen. Hal ini membuktikan bahwa cermin cembung menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Langkah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. 1. Susunlah alat dengan meletakkan lampu senter dan cermin cekung di depan dinding yang berfungsi sebagai layar penangkap cahaya. 2. Nyalakan lampu senter dan arahkan sinarnya tepat ke arah permukaan cermin cekung. 3. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 4. Aturlah jarak antara cermin senter atau posisi ke dinding agar pada dinding terbentuk pantulan cahaya atau bayangan yang paling fokus, jelas, dan tajam atau mengumpul. 5. Ukurlah jarak benda atau senter ke cermin serta jarak cermin ke dinding sebagai layar menggunakan penggaris saat kondisi cahaya paling fokus. 6. Geser senter menjauhi cermin cekung secara perlahan. Amati perubahan berkas cahayanya, lalu catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Kami menyusun lampu senter dan cermin cekung di depan dinding, lalu mengarahkan sinarnya untuk mengamati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin. Seperti terlihat pada foto ini, berkas cahaya yang dipantulkan ke dinding tampak mengumpul atau bersifat konvergen. Hal ini membuktikan bahwa cermin cekung mengumpulkan cahaya, dan dari data pengamatan diperoleh nilai jarak fokus positif sebesar 10 cm. Kesimpulan dari praktikum ini adalah 1. Hukum pemantulan cahaya terbukti benar pada cermin datar, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul.
2. Cermin cembung bersifat menyebar cahaya atau divergen dan menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, serta diperkecil. 3. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen dengan nilai jarak fokus yang diperoleh sebesar 10 cm.